Berapa waktu yang lalu saya lihat itu ya, diskusinya. Jadi ada orang Kanada yang suka jadi juri di American Got Talent, namanya Howie Mandel ya. Howie Mandel ini dia seorang seniman dan selalu dia bikin konten. Orangnya jenius gitu, kawin, punya anak, tapi dia nggak bisa salaman sama orang gitu. Dia kayak punya obsessive compulsive disorder. Nah, suatu waktu dia undang Guru Dev itu, Guru Dev dia undang, Satguru dia undang. Dan kalau you lihat pertanyaan-pertanyaannya dia mengharapkan dari Satguru sama Guru Dev itu bisa tolong dia, menyembuhkan dia. Tapi nggak sembuh. Karena menurut saya yang namanya, dengan all respect ya, guru-guru yang namanya spiritual itu, bagi saya omong kosong. Ya. Falsafah doang gitu ya, tapi ketika dia harus praktek nggak bisa. Ketika harus membuktikan nggak bisa, nggak punya tekniknya. Ini orang-orang dari India. Jadi kalau lihat jawabannya muter-muter, jawabannya nggak salah bro, itu do not solve the problem gitu. Coba Guru Dev solve problem kan? Panggil orang yang takut ketinggian gitu ya, fobia, takut ini, coba dia solve dalam 10 menit, bisa nggak? Sama Satguru juga, bisa nggak dia solve problem? Uh, Osho masih lebih lumayan. Kalau Osho masih ada terapinya ya, masih ada terapinya. Makanya saya senang join sama Beyond Spirituality. Beda spirituality sama Beyond Spirituality. Beyond Spirituality kan sudah melampaui. Jadi kita nggak berhenti pada ritual, dogma, apalagi simbol, bahasa metafisik yang kosong. Dan keberatan saya gitu ya sama guru-guru kayak gitu, itu semacam ada klaim otoritas, aku sudah tercerahkan loh, kalian belum. Sehingga dia seperti menjual pengalaman puncak gitu ya, menjual emosi yang religius, dia menjual apa, ini ngomongnya narasi mistik ya, narasi mistik tapi nggak ada mekanisme. Nah, beyond spiritual saya ngarapin kita nggak bicara lagi pengalaman puncak, kita nggak bicara lagi emosi religius. Kalau kita bicara narasi fisik, harus ada mekanismenya. Artinya, beyond artinya spiritualitas sudah selesai. Dan dengan banyaknya kita di antara kita yang murtad, artinya spiritual sudah selesai. Jadi kita harus masuk ke beyond spirituality. Itu dulu pembukaan dari saya. Misalnya gini ya, kalau di spiritualitas itu kita kan bicara energi, sering. Benar nggak kawan-kawan? Iya, Iya. Pak. Tapi energinya tanpa definisi. Nah, konsep parat itu sebenarnya beyond spirituality. Karena kita bicara energi dengan definisi. Misalnya, kalau masih spirituality itu bicaranya kesadaran ya, soal kesadaran kosmik. Tapi nggak ada kerangkanya. Nah, di beyond spirituality kita harus ada formulanya, harus ada kerangka. Misalnya, kalau di spirituality bicara vibrasi, sering kan kita bicara vibrasi, getaran, frekuensi, itu rasanya kayaknya metaforis gitu. Jadi harusnya bisa diuji. Jadi kalau ada klaim-klaim transendensi, maka harus bisa diuji atau dipetakan. Nah, kalau kita bisa gini, beyond spiritual kita bisa bikin struktur. Ya, jadi kalau sudah beyond spiritualnya, kita bicara struktur, bagaimana kesadaran itu terbentuk. Kan kita sering bilang, ujung-ujungnya kesadaran gitu. Seperti ini kalau kita lihat hiruk pikuk di TV kita, dengan adanya bencana, pemerintah klaim gini, lalu masyarakat mengkritik gini, sehingga ada cognitive war ya, perang kognitif. Tapi nggak bicara bagaimana kesadaran itu terbentuk. Mungkin akan menarik. Instead kita bicara kesadaran, kita bicara gimana kesadaran itu terbentuk. Lalu tahap-tahap perkembangannya gimana. Kita sering bicara ego juga gitu. Nah, struktur dari batas dan fungsi ego itu gimana? Identitas, makna. Nah, kalau ada strukturnya kan bagus. Nah, kalau udah ada struktur, kita bisa bicara mekanisme. Kemarin AR kita bicara soal
teknik ya, kalau nggak ada strukturnya susah bro kita bicara mekanisme. Karena itu kaitannya dengan psikologi yang sangat mendalam, neurobiologi, kesadaran juga yang sangat detail. Kalau kita bicara trauma itu ada dinamikanya, lalu mengintegrasikannya gimana. Kita sering sharing pengalaman empiris kan, pengalaman batin yang kita proses ya, bukan kita dewakan gitu ya. Nah itu mekanismenya gimana? Kan kalau kita bisa bicara-bicara kayak gitu ya, lebih ke struktural ya, mungkin mengintegrasinya soal kesadaran akan lebih mudah. Berat nggak tuh? Biar spiritual itu berat sebenarnya. Misalnya gini ya, gimana kita menerjemahkan kesadaran itu ke etika misalnya. How? Atau kesadaran itu terhadap satu decision. Iya, yang si Satguru bilang, dia bilang kalau kita bikin decision, keputusan, itu kematian. Dia bilang. Terus setuju nggak itu? Saya kritik tuh dia. Di Howi itu saya kritik. Buat keputusan itu sama dengan kematian. Dia bilang kesimpulan itu musuh dari kesadaran. Jadi dia bilang sebenarnya bagus juga dia bilang jangan terlalu cepat menyimpulkan itu benar ya, don't jump to the conclusion. Tapi dia bilang kesimpulan itu adalah sama dengan kematian. Karena hidup itu suatu pengalaman terus menerus sehingga kita nggak bisa menyimpulkan. Berarti kesadaran itu rasa penasaran ya, Bro? Rasa penasaran bisa diperluas nggak Pak? Ya, dengan adanya penasaran kan sisi pikiran ini mencari tahu dia, Bro. Dengan begitu ada gerak di situ. Boleh ada kesimpulan nggak Pak? Belum bisa, belum ada kesimpulan. Oke, kalau sekarang kita ambil kesimpulan, apakah kesimpulan itu mengurangi kesadaran? Tidak. Berhenti dia, Bro. Begitu ada kesimpulan kan si pikiran ini berhenti dia bergerak. Mungkin itu disebut Kan kematian. kalau nggak ada kesimpulan kan kita nggak bisa meningkatkan efektivitas tindakan dan tanggung jawab kan. Oke, maksud saya gini Pak, saya keberatannya sama Satguru itu karena dia menyamakan semua kesimpulan itu sebagai musuh. Justru bagi saya itu tangga sih, Bro. Jadi tahapan sih. Kesimpulan itu tidak menetap, tetapi terus bertahap gitu. Terus Dan kita tidak, ya, bergerak. iya. Jadi kalaupun disimpulkan aman, tapi kita tidak menganggap itu akhir gitu. Kesimpulannya tidak mengikat jadinya ya. Ya, kesimpulan yang sudah ada itu kan lahir juga terusan. Terus menerus ketika kita bergerak, kesimpulan pun akan lebih mendalami atau lebih meluas, lebih mengkerucut lagi gitu, spesifik dia. Saat kita tidak mendefinisikannya, itu akan berantakan kan, tidak diikat gitu oleh kesimpulan. Bisa nggak kesimpulan itu justru menutup pengalaman baru dan membatasi kesadaran? Misalnya gini, saya ambillah contoh agama Islam gitu ya, orang-orang didoktrin di agama Islam gitu ya. Dia udah menyimpulkan gitu, Oh iya, sehingga dia menutup dirinya untuk pengalaman baru dan dia membatasi kesadaran dia. Mungkin nggak? Ya, bisa. mungkin Nah, itu kan Masuk, masuk itu. merasa mencapai. Jadi kalau gitu guru ada benarnya juga dong. Tapi yang Hilmi maksud kesimpulan itu nggak boleh permanen gitu ya, harus open minded ya gitu ya. Iya, Iya, Prof. Jadi bagi saya gini nih, kesimpulan anak TK dengan kesimpulan anak SD ada tahapan di situ. Kesimpulannya kan udah berbeda itu, Prof. Naik, 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 naik sampai gak ada ujung gitu. Infinite. Bagi saya infinity sih, memang tetap Gitu infinity. ya. Jadi Kalau itu nggak kesimpulan ada murtad dong, nggak ada murtad kalau gitu. Murtad itu nggak ada kalau gitu kan. Boleh aja kan kita berubah terus. Gak ada. Iya, gak ada memang.